Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang uji hipotesis. Kali ini kita akan membahas contoh soal dan pembahasannya apabila uji hipotesis itu diaplikasikan di soal. Coba perhatikan soal berikut ini. Pada sebuah produk deterjen merek A tertulis berat bersih 500 gram. Akhir-akhir ini ada keluhan dari konsumen bahwa rata-rata berat bersih deterjen tidak sampai 500 gram. Untuk membuktikan dugaan tersebut, diambil 49 bungkus deterjen sejenis, lalu ditimbang. Dari hasil penimbangan diperoleh, rata-rata berat bersih deterjen hanya 496 gram, dan variansinya 1,2 gram. Selidiki dengan tingkat signifikansi 5%, apakah dugaan tersebut benar? Kalau terdapat soal seperti ini, maka yang harus pertama kali ditentukan adalah menentukan H0 dan H1. Caranya seperti apa? Kita lihat kembali pada soal. Di setiap soal pasti ada dua buah kalimat yang isinya itu kontradiksi, artinya berlawanan. Di sini yang kontradiksi adalah berat bersih 500 gram dan tidak sampai 500 gram. Nah, ini ada dua nih. Nanti kalau ada di soal lagi, ada kemungkinan hampir-hampir mirip seperti ini. Ada yang segini, ternyata hasilnya segini. Nah, itulah yang akan kita buat menjadi hipotesis. Sekarang kita lihat, H0-nya berapa? H rata-rata yang awalnya, yang setiap saatnya. Di sini kan berat bersihnya setiap saatnya 500 gram. Maka H0-nya mu sama dengan mu 0. Mu 0-nya yaitu rata-rata berat deterjen 500 gram. Atau kalian bisa tuliskan H0 mu sama dengan 500. Karena 500 gram. Lalu H1-nya apa? H1-nya kebalikannya. Kebalikannya apa? Rata-ratanya tidak sampai 500 gram. Berarti kalau tidak sampai 500 gram, artinya tandanya itu kurang. Nanti kalau misalnya melebihi dari 500 gram, berarti nanti tandanya itu tanda lebih besar. Maka di sini H1-nya yaitu mu kurang dari mu 0 atau rata-rata berat deterjen kurang dari 500 gram, atau kalian boleh tulis H1.2 mu kurang dari 500. Selanjutnya kita akan menghitung dengan nilai uji statistik. Nah, kalau dilihat dari soal, ini kan banyak nih angka-angkanya. Kita identifikasi dulu. Pertama, paling gampang itu nilai N. N itu banyaknya sampel. Kalau dalam soal ini, sampelnya itu 49. Lalu X bar atau rata-rata sampel. Rata-rata sampel ini yang sebenarnya terjadi di sini sudah ada, yaitu 496. Karena rata-rata berat bersih yang akhir-akhir ini diperoleh adalah 496. Lalu mu 0-nya yang tadi 500 gram. Lalu simpang baku itu biasanya ditulis simpang baku di dalam soal ataupun variansi. Simpang baku sama variansi hampir sama. Jadi kalian tulis 1,2. Setelah kita tentukan, diketahuinya N, X bar, mu, taunya. Nah, sekarang kita cek uji statistiknya apa yang digunakan, uji Z atau uji T. Nah, di sini lihat, N-nya 49. N yang lebih dari 30, maka pakainya uji Z. Tapi kalau N-nya nanti kurang dari 30, maka yang dilakukan pakai uji T. Nah, sekarang berarti kita lakukan dengan uji Z. Tinggal masukin aja, Z sama dengan X bar min mu 0 per tau per akar N. 496 dikurang 500 dibagi 1,2 per akar 49. Akar 49-nya jadi 7, 496 kurang 500 min 4. Min 4 per 1,2 per 7. Tinggal kita balik 1,2 dan 7-nya, tinggal kita kalikan, hasilnya sama dengan min 23,3. Nah, ini baru uji statistikanya atau uji Z-nya yang kita ketahui. Kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu menentukan tingkat signifikan alfa. Nah, tingkat signifikan alfa ini biasanya udah ada di soal, kayak yang tadi. Di soal, tingkat signifikansinya 5%. Tinggal kita ubah 5% menjadi 0,05. Maka alfanya 0,05.
Selanjutnya kita menentukan daerah kritis. Daerah kritis itu ditentukan dari H1. Tadi kan kita udah coba ya, H1 itu mu kurang dari mu 0. Atau kita bisa tulis H1 yaitu mu kurang dari 500. Nah, untuk menentukan daerah kritis, apabila tandanya itu kurang dari, maka yang diarsir itu yang paling kiri. Nanti kalau ada yang sebelah kanan doang, misalnya mu lebih besar dari mu 0, berarti yang kanan yang akan diarsir. Lalu kalau misalnya mu sama dengan mu 0, kalau sama dengan berarti keduanya yang diarsir. Karena di sini tandanya kurang dari, maka yang sebelah paling kiri yang diarsir. Di sini kita lihat yang paling bawah min Z 0,05. Ingat ya, sebelah kiri itu artinya min. Kalau sebelah kanan itu plus. Otomatis tabel yang akan digunakan pun berbeda. Kali ini kita akan pakai tabel yang ada minnya. Min Z 0,05. Cara nyarinya agak berbeda. Lihat yang Ibu arsir. 0,05 di sini adalah yang ada di dalam. Jadi kita harus nyari yang di dalamnya dulu, bukan yang di luar. Kalau kemarin kita cari yang di luar, kali ini yang 0,05 itu yang di dalam. Nah, yang di dalam di sini kan 0,05 itu paling dekat dengan 0,0505 punyanya 0,4 dan 0,495 punyanya 0,05. Dan dua-duanya ada di min 1,6. Kalau gini gimana? Dua-dua yang 0,04 itu yang 0,0505 itu bedanya 5, 0,0495 juga bedanya 5 ke 0,05. Maka keduanya bisa digabungkan menjadi min 1,645. Nah, min 1,645 ini adalah uji tabelnya atau Z tabelnya. Kalau tadi kan kita udah uji statistika Z, maka ini uji tabel Z-nya. Kalau sudah dapat keduanya antara uji statistika Z dan uji tabel Z, maka tinggal kita bandingkan saja. Bandingkannya gimana? Kita cek lagi ke H1-nya atau hipotesis 1. H1-nya di sini kan dituliskan mu kurang dari mu 0. Atau H1-nya bisa kita tulis juga mu kurang dari 500. Nah, mu-nya ini si uji statistika Z-nya. Berapa? Min 23,3. Lalu, si mu 0-nya ini kita ganti jadi uji tabel Z-nya. Berapa? 1,645. Sekarang ini akan menjadi pernyataan. Min 23,3 kurang dari 1,645. Pernyataan ini benar atau salah? Pernyataan ini bernilai benar. Karena dia benar, berarti H1-nya otomatis diterima. Dan H0-nya kita tolak. Karena pernyataan H1 bernilai benar. Min 23,3 kurang dari 1,645. Dan ini hanya berlaku untuk H1. Jadi H0 itu tidak bisa kita adakan di step 5. Karena dari awal kita itu ngecek si H1-nya apakah benar atau enggak. Bukan ngecek H0-nya. Maka dari awal yang harus kita konsentrasikan adalah kita harus menolak H0. Gitu. Jadi H1-nya itu gimana pun harus diterima. Karena itu dugaan kita. Gitu. Dan step terakhir yaitu kesimpulan. Maka kesimpulannya yang tadi H0-nya kita tolak, H1-nya kita terima, artinya apa? Rata-rata berat deterjen kurang dari 500 gram. Jadi gitu ya, kesimpulannya itu bukan terima atau tolak, tapi kata-kata yang ada di soalnya kita masukkan lagi untuk menjadi kesimpulan. Sekian penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.